tonton dulu, subscribe dulu, tiada hajat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang terus memberikan nikmat kepada kita, yang sempurna kenikmatannya. Segala puji bagi Allah yang maha cinta, yang menghadirkan bulan penuh cinta, yang menghadirkan harapan untuk kita, harapan akan rahmatnya, ampunannya, dan dibukakan pintu surga untuk kita semua. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang terus senantiasa memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri. Dan itu artinya Allah memberikan kita kesempatan, Allah buka pintu taubat untuk kita, dan ampunan insya Allah berikan untuk kita semua. Alhamdulillah, hari ini Allah kembali memberikan kita kesempatan untuk bisa silaturahim di channel The Hajat. Insya Allah mudah-mudahan Allah berkahi program ini menjadi sebuah program yang bermanfaat untuk kita semua. Sobat Hajat dimanapun berada, kayaknya nih saat ini banyak yang lagi deg-degan nih ya. Ramadan bulan penuh cinta bikin deg-degan banyak orang. Kenapa tuh ya? Kayaknya ada yang deg-degan karena bentar lagi ngadepin hari H. Bulan Syawal kan bulannya hajat ya gitu. Ada yang sedang dalam persiapan untuk pernikahannya. Ada juga yang deg-degan karena kalau lebaran selalu ditanya, kapan nikah gitu kan? Ya, atau ada juga sih sebenarnya yang lagi was-was, kapan ya Allah pertemukan dengan jodohnya, sementara dirinya sudah siap tapi hilalnya belum juga datang. Masya Allah. Sobat Hajat, ada satu hal penting yang harus ada dalam diri kita ketika kita akan memulai proses menuju pernikahan. Sesuatu yang akan membuat pernikahan kita menjadi terarah. Sesuatu yang membuat kita ditolong Allah dalam proses, bahkan dalam perjalanan pernikahan kita. Sesuatu yang membuat kita bisa merasakan, bisa menikmati, bahkan bisa memaknai suka dukanya pernikahan. Sesuatu yang memberikan energi yang besar, bersemangat untuk mau peduli kepada pasangan, atau mau memberikan yang terbaik untuk pasangan kita. Sesuatu yang membuat kita mudah menentukan keputusan pada saat-saat penting dalam kehidupan pernikahan kita. Dan bahkan sesuatu inilah yang menjadi penentu kualitas pernikahan kita. Apa itu? Bisa dijawab dengan dua hal, teman-teman, ya. Apa sih sebenarnya motivasi terbesar dari teman-teman dalam hal pernikahan ini? Atau apa fokus dari teman-teman dalam proses pernikahan ini? Sobat Hajat, pernikahan itu bukan sesuatu hal untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Pernikahan dengan cinta atau pernikahan tanpa cinta pasti akan diuji. Pernikahan dengan pasangan yang sesuai kriteria atau yang enggak sesuai kriteria pasti juga akan diuji. Nah, dengan niat inilah teman-teman, itu semuanya yang akan melunturkan, yang akan menekan rasa kekecewaan kita terhadap hal-hal yang tidak kita sukai dari pasangan kita. Masya Allah. So teman-teman, hadirkan niat yang lurus, niat yang luas, niat yang kuat, niat yang murni tentang apa sih tujuan kita menikah. Ya, apakah tadi hanya untuk sekedar mendapatkan yang kita inginkan? Kalau perempuan ingin dapat suami yang ganteng, tajir, ya, apalagi solih, apalagi teman-teman kerjaannya, penghasilannya mapan begitu. Apakah untuk itu pernikahan kita? Atau karena kita seringkali mendengarkan romantisme, melihat romantisme pernikahan di sinetron, di film-film,
Niat kita nikah jadi aku pengen kayak gitu, aku pengen bahagia dalam pernikahan. Seperti itu. Atau apa sih niat pernikahan kita? Masya Allah teman-teman. Niat inilah yang akan membuat kita benar-benar ditolong sama Allah. Bahkan nih teman-teman, Allah bisa hadirkan sesuatu yang lebih besar dari niat kita sebelumnya, dari kepengen kita di awalnya. Mohon maaf ya, Umi kasih contoh nih. Satu saat ada seorang perempuan, ya, seorang perempuan yang sebut saja namanya Mawar ya. Mawar ini usianya udah 40 tahunan teman-teman. 40 tahun tapi belum ketemu juga sama jodohnya. Ini saking udah banyak tekanan, udah sering ditanyain sama keluarga, sama temennya gitu kan. Akhirnya Mawar nih datang kepada seorang ustadz gitu ya. Dia bilang, "Ustadz, boleh dong cariin saya jodoh." Nah ternyata ustadz ini cuma nanya satu hal saja sama Mawar. Ustadz tanya, "Apa tujuan kamu menikah?" Mawar cuma menjawab ini, "Bedtime ustadz, umur saya udah tua, setua ini saya belum menikah." Ustadz bilang, "Pulang, perbaiki niatmu, insya Allah." Ya, di sepanjang perjalanannya di rumahnya, Mawar merenung apa yang dimaksud dengan Ustadz gitu ya, untuk merubah niatnya gitu. Lalu akhirnya Mawar kembali kepada Ustadz dan dia bilang, "Saya ingin beribadah Ustadz, ya. Saya ingin beribadah, saya ingin mendapatkan imam yang bisa membimbing saya untuk bisa dekat dengan Allah." Masya Allah teman-teman, ternyata di satu waktu yang lain ada seorang laki-laki datang ke Ustadz yang sama. Dia juga bilang, "Ustadz, boleh dong cariin saya jodoh." Nah, Ustadz bilang, "Berapa sedekah yang mau ente kasih?" Wah ini keren, karena Ustadz udah gak nanya niat. Beliau itu adalah seorang hafiz Quran, imam besar di masjidnya Ustadz ini begitu ya. Masya Allah. Kemudian si laki-laki ini memberikan sesuatu ya, sesuatu yang mau dia sedekahkan begitu teman-teman. Lalu Ustadznya bilang, "Masa ente mau dapat istri sedekahnya cuman segini?" Datang lagi ntar ya. Masya Allah teman-teman, apa yang terjadi ketika dua orang ini ya, laki-laki dan perempuan ini kembali mendatangi Ustadz. Yang pertama si perempuan sudah dengan niat yang lebih baik, dan yang laki-laki membawa sedekah yang lebih besar. Ternyata dipertemukan pada hari yang sama. Lalu Ustadz bilang, "Ya sudah, yang satu cari jodoh, sama-sama cari jodoh gitu." Akhirnya dipertemukanlah teman-teman. Coba teman-teman bisa lihat. Awalnya si perempuan ini, Mawar ini hanya pengen dapat seseorang yang baik, yang bisa membimbing dia. Titik, nggak lebih dari itu. Ya, mungkin semua dari kita juga pengen yang seperti itu ya. Tapi ternyata Allah hadirkan seorang laki-laki yang tidak hanya baik, tapi dia hafiz Quran. Dan dia seorang imam besar gitu di masjidnya si Ustadz ini. Masya Allah, tabarakallah. Dan apalagi hadiah besar lainnya ketika niat sudah diluaskan gitu ya, ketika niat sudah dikuatkan, diluruskan. Ternyata Masya Allah, ini cerita asli ya teman-teman. Sebetulnya saya bisa saja menyampaikan namanya siapa karena ada orangnya. Hanya saja saya tutup ya. Ternyata biaya pernikahannya 0 teman-teman. Insya Allah ya, sesuatu yang menjadi hambatan banyak orang ketika mau nikah tuh gimana ya biayanya, karena biaya nikah tuh nggak sedikit ya, nggak sedikit.
butuh biaya catering, dekorasi, biaya dan lain-lainnya seperti itu. Ternyata Allah mudahkan ya, biaya pernikahannya ustadznya yang nanggung. Dan kebetulan tantenya dari si Ikhwan ini adalah seorang pengusaha catering. Dia bilang, ini hadiah pernikahan, jadi semua urusan catering dan dekorasi beliau yang tanggung. Masya Allah. Ini salah satu miracle, satu bentuk pertolongan Allah bagi siapa yang sudah meluruskan niatnya, meluruskan niat pernikahannya hanya untuk beribadah kepada Allah dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu teman-teman, Masya Allah ya, luar biasa banget gitu ya. Itu teman-teman, Masya Allah ya, ketika niat benar-benar sudah diluaskan, niatnya sudah dikuatkan, diluruskan hanya untuk beribadah kepada Allah, hanya untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka semakin luas niatnya, semakin dekat kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang berikutnya teman-teman, apa yang menjadi fokus kita ketika proses menuju kepada pernikahan itu? Sebut saja proses ta'arufnya. Masya Allah teman-teman, yang sedang mencari, yang sedang hunting mencari jodohnya, kadang-kadang suka gagal fokus. Maksudnya gimana, Mi? Kadang-kadang fokusnya itu adalah kepada siapa jodohnya. Jodoh aku tuh siapa ya? Orang mana, kayak gimana, kerjaannya apa, dan lain-lain. Atau ya, fokus pada kriteria. Aku nanti harus dapetin calon yang begini, sesuai dengan keinginan kita. Gitu. Kebanyakan kita fokus kepada siapa jodoh kita, tapi kita lupa fokus sama yang punya jodoh kita. Mau sekuat apapun ikhtiar kita, kita perbaiki penampilan kita, ya, kita bagus-bagusin penampilan kita, kita baik-baikin akhlak kita di depan orang yang lagi kita yang jadi gebetan kita gitu ya. Tapi kita lupa bahwa yang memegang hati jodoh kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, fokuslah kepada pemilik jodoh. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Fokuslah mendekat kepadanya. Fokuslah taat kepadanya. Fokuslah untuk mencari tahu apa sih yang membuat Allah nolongin kita. Fokuslah pada apa yang membuat Allah ridho segera mempertemukan kita dengan jodoh kita. Itu teman-teman ya. Jadi proses mencari pasangan, proses menemukan pasangan, lulusnya itu bukan sekedar kita menemukan pasangan yang kita inginkan, tapi lulusnya kita dalam proses ta'aruf, pencarian, menemukan jodoh kita adalah ketika kita melewati proses itu dengan semakin dekat dan taat kepada Allah. Inilah yang membuat kita lebih lapang, lebih mudah menerima keputusan apapun yang akhirnya Allah berikan kepada kita. Apakah orang yang menjadi ta'arufan kita ini atau ta'aruf kita ini berujung kepada pernikahan atau tidak? Kita nggak akan sakit hati kepada orang tersebut, kita nggak akan sakit hati dengan keadaan gitu ya. Karena apa? Karena kita sudah melewati proses itu dengan memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada calon pasangan kita. Oke sobat hajat, jadikan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang dan cintanya sebagai motif untuk kita menikah. Insya Allah inilah yang akan membawa pernikahan kita menjadi pernikahan yang bahagia, yang indah, ternikmati, meaningful ya, Masya Allah. Dan inilah mungkin yang akan disebut sebagai pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sampai bertemu di kajian yang akan datang, kita akan membicarakan tentang cinta dan pernikahan bersama The Hajat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.